Engkau Allah yang besar ada di tengah-tengah kami yang kecil ini. Engkau Allah yang besar ada di tengah-tengah kami yang kecil. Karena Engkau harus semakin besar dan kami semakin kecil. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga. Buat kesempatan kami bisa beribadah kepadamu. Karena bukan kuat gagah kami Tuhan. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Biar Engkau disenangkan, ditinggikan melalui puji-pujian kami Tuhan. Karena Engkau bertata di atasnya Tuhan. Haleluya. Dan pada kesempatan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus mengajari kami, pribadi lepas pribadi, kami mendapatkan bagian kami yang terbaik Tuhan. Urapilah kami semua. Jangan sampai dia mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, semua katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali sampai awal bulan Mei ini ya. Ya, soalnya banyak yang sudah dipanggil. Hari-hari ini banyak yang berduka. Ya, semua ada yang beberapa orang dipanggil oleh Tuhan. Di GAP juga sudah beberapa orang ya yang Tuhan panggil. Kalau hari ini kita masih punya kesempatan, bersyukurlah, amin. Kita masih bisa melayani Tuhan. Baik, saya akan langsung masuk firman Tuhan ini ya. Kalau saya tanya, kita semua yang hadir, siapa nama saya, mungkin kalian sudah tahu nama saya, betul? Kalau saya tanya tempat tinggal saya di mana, mungkin banyak yang tahu saya tinggal di mana, betul? Kalau saya tanya mungkin apa kesukaan makanan saya, kalian pun juga pasti banyak yang tahu, barangkali ya kan. Kesukaan makanan saya 1, 2, 3 mungkin kalian tahu gitu ya. Ya, tapi seapapun kalian kenal saya, jelas kalian tidak bisa mengalahkan itu. Ibu Wati Usman itu, karena dia adalah istri saya. Iya, karena dia istri saya, dia pasti mengenal saya lebih dalam lagi. Amin. Dia tahu kesukaan saya, makanan saya apa terfavorit. Nah, dia tahu karakter saya. Dia tahu sifat-sifat saya yang buruk, yang masih mungkin ya menurut pemandangan dia masih tidak memberkati dia. Dia tahu, dia jelas dia kenal saya. Amin. Ya, karena dia bukan hanya sekedar tahu, tapi dia mengenal sampai kedalaman. Dia tahu. Nah, begitu juga dengan Tuhan, mau kita mengenal dia sedalam mungkin. Amin. Oleh itu sebab mari kita masuk firman Tuhan di dalam, kita mulai di dalam surat Paulus. Tema khotbah pada siang hari ini, saya beri judul, melayani sampai melampaui batas tersulit. Sekali lagi saya ulangi, melayani sampai melampaui batas tersulit. Itu tema khotbah kita pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada koordinator atau pimpinan tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mengapa saya memberikan judul ini? Karena ini sangat penting sekali untuk kita bahas, untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Melayani sampai melampaui batas tersulit. Nah, kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Bisa ditampilkan Filipi 3 ayat 10. Alkitab saya ini udah kumal sekali, jadi tandanya tuh udah susah dicari gitu loh, Filipi. Oh ya, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi jemaat, ayo 1, 2, 3.
Amin. Inilah salah satu pernyataan Rasul Paulus yang sangat luar biasa sekali. Sebagai seorang hamba Tuhan, bahkan diangkat menjadi seorang rasul, dia berkata sedemikian adanya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bagaimana kita bisa mengenal dia, mengenal Tuhan. Seperti saya bilang tadi, istri saya kenal saya, sehingga dia bisa mengendalikan saya. Ya kan, dia tahu kesukaan saya apa, dia bisa atur. Nah, bagaimana dengan kita bersama dengan Tuhan? Kita mengenal dia seperti apa? Saya pelajari saudara dikasih Tuhan. Ternyata untuk mengenal Tuhan tidak cukup hanya membaca firman Tuhan dan berdoa saja. Tidak bisa. Tidak cukup. Sekali saya ulangi. Untuk mengenal Tuhan, yang satu pribadi yang sangat rahasia, luar biasa, megah, sangat dahsyat dia. Kuasanya hebat, luar biasa. Nah, dan dia begitu kudus adanya. Kita tidak bisa mengenal dia hanya dengan membaca firman Tuhan saja dan berdoa saja. Tidak. Tapi kita harus masuk di dalam satu yang namanya melayani. Amin. Kita harus masuk dalam satu pekerjaan yang namanya melayani. Melayani ini bukan bicara ada di altar mimbar ini saja, tidak. Tapi melayani ini kalau mau dibahas ini pencakupannya luas sekali. Terutama bagaimana kita ketika kita hidup di luar sana. Kita harus melayani. Kalau kita mau mengenal Allah itu lebih dalam lagi, kita harus masuk melangkah di dalam yang namanya pelayanan. Oke, lu mau jadi singer, Anda mau jadi singer, Anda mau menjadi pemain musik, mau menjadi penari tamborin, boleh, silakan. Itu pun pelayanan. Nah, dari situ kalau kita melayani sungguh-sungguh, kita akan mengenal dia. Tapi yang saya ingin bahas di sini adalah melayani sampai batas tersulit. Karena dalam pelayanan, banyak orang yang mau melayani yang gampang-gampang saja. Yang enak-enaknya saja, yang sulit, dia mulai menghindar. Dia mulai berdalih. Nah, ini dia. Makanya sampai di sana di Matius 7 ayat 21 dikatakan, "Enyalah engkau." Kata Tuhan, "Enyalah engkau. Sebab aku tidak mengenal engkau." Padahal mereka adalah orang-orang melayani, orang yang punya kuasa. Mereka bisa mengusir setan. Bahkan mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan bilang, "Enyalah engkau. Aku tidak mengenal engkau." Kita tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa berpura-pura. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tahu bagaimana hati kita ketika kita mau melayani. Berapa bulan yang lalu ada teman saya minta pelayanan dengan saya. Dia tanya, "Gun, ada pelayanan enggak?" Ya ada sih, kalau mau melayani. Ada di penjara, ada di tunanetra. Bulan ini di tunanetra ada. Itu sekitar 4 bulan yang lalu. Di bulan ini, di tunanetra ada, saya bilang. Apa dia bilang? Aduh, kalau tunanetra enggak dah. Enggak mau dia. Akhirnya dia pilih yang di penjara. Kau boleh penjara Pondok Bambu, yang wanita. Saya jadi dosa, jadi lu mau pelayanan mau wanita, aduh gimana nih ya. Itu pikiran buruk saya lah, nggak belum tentu dia begitu. Tapi ya saya bisa berpikir seperti itu. Tapi gini loh, saya kasih jadwal yang sudah ada di depan mata. Tunanetra, dia nggak mau. Karena apa? Ketika pelayanan di tunanetra, kita bukan siapa-siapa benar-benar. Benar-benar. Karena mereka tidak bisa melihat kita. Nggak bisa lihat, lu mau bawa tas Hermes, ya kan? Lu mau pakai sepatu Beli yang mahal, ya. No. Anda mau apa lagi? Penampilan secantik apapun, setampan apapun, mereka tidak bisa melihat. Ya toh? Hah. Jadi ini teman saya ini necis, parlente, gagah, tinggi, gantung gagah, parlente. Nyerah dia. Saya bicara apa adanya gitu loh. Ya. Menyerah dia. Tadi saya bilang, Anda itu kalau pengen ke tunanetra, mau sekeren apapun udah nggak ada. Sorry gua nggak lihat, saya nggak lihat.
Sorry, saya nggak lihat kamu siapa. Mau setampan apa, mau secantik apapun, mereka nggak lihat. Makanya berat. Inilah yang dibilang, melayani, melampaui batas tersulit. Itu baru top. Amin. Ya, kita semua orang-orang hebat melayani, amin. Ya, itu teman saya. Maka saya bilang, untuk mengenal Tuhan, nggak cukup baca firman Tuhan, karena benar, Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, amin. Tapi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada hakikatnya mati. Saudara baca Alkitab terus baca. Tapi Anda nggak pernah mau melayani teman-temanmu, keluargamu, tetanggamu, saudaramu, siapa saja. Tidak lihat suku, tidak lihat kulit. Kalau Anda tahu dia susah, Anda tidak melayani dia. Wow. Yang Anda baca itu hanya sampai di otak saja, pengetahuan saja. Makanya untuk mengenal Tuhan harus berani masuk di dalam ladang pelayanan. Saya nggak suruh kalian menjadi misionaris, enggak. Itu pilihan. Itu Tuhan sudah pilihkan seperti ibu kita yang luar biasa itu, Ibu Yani dan suami. Ya, mereka sudah dipilih untuk jadi misionaris. Tapi kita semua, bukan pendeta yang harus melayani, semua jemaat. Karena di dalam, kita buka, 2 alasan kenapa kita harus melayani. Bukan pendeta hamba Tuhan saja, tapi semua kita yang ada, jemaat, semuanya harus melayani. Buka di 1 Petrus 2 ayat 9. Tolong bantu saya, 1 Petrus 2 ayat 9. Saya harus buka lagi nih. Nah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini saya bahas agak panjang nih ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imamat. Kita adalah imam-imam. Imam-imam itu tugasnya adalah melayani, bukan dilayani. Ya, imam itu tugasnya adalah melayani sebaik mungkin. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita sudah dipilih untuk melakukan apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Dari perbuatan kita lah, kita memberitakan perbuatan besar dari Tuhan. Perbuatan yang melayani, perbuatan mengasihi, itu memberitakan siapa itu Yesus. Yang telah memanggil kamu keluar, memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kenapa? Karena dulu kita adalah orang-orang gelap semuanya. Tapi karena Yesus, kita menjadi anak-anak terang yang dipilih Tuhan sendiri. Nah, kalau kita bicara silsilah dari Adam dan Hawa, turun anaknya adalah keturunan Adam dan Hawa itu Kain dan Habel. Dari Kain Habel itu, Kain nanti punya keturunan, Habel punya keturunan. Sampai pada nanti masuk zaman Nuh. Toh? Zaman Nuh. Habis Nuh itu nanti turun lagi ke bawah itu akan ditemukan ada penyimpangan karena dosa kan, karena perbuatan yang enggak baik, menyimpang. Anak-anaknya Nuh itu ada yang larinya ke nanti ke apa ini? Yang dibilang Kedar. Jadi makin jauh. Sebenarnya tadi satunya adalah awalnya adalah satu dari Adam dan Hawa. Dan Tuhan mau umatnya mengenal Dia, menyembah Dia. Tapi sampai pada zaman terus berlalu dan akhirnya keturunan demi keturunan sampai ada keturunan yang tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala-berhala. Dari itu Kedar, terus ke bawah lagi, makin jauh. Sedangkan dari Abraham menyembah Allah yang benar. Ada keturunan Abraham yang terus menyembah Allah yang benar. Masih ada, terus. Oleh karena itu, Tuhan mengasihi semua manusia adalah ciptaannya. Jadi Dia mau datang ke dunia ini supaya semua orang
Tadi ada keturunan dari Adam. Punya iman seperti Abraham. Amin. Supaya menerima janji-janji Allah itu sendiri. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Bukan dilayani. Amin. Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Bukan dilayani. Nah, kita ini adalah imam yang rajani. Bangsa yang terpilih. Kita ini semua. Kita ini punya tugas untuk menjangkau mereka semua yang lolos, yang saat ini terlepas dari panggilan kasih karunia, yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ini tugas kita. Tapi ini terlalu jauh mungkin kalau saya berbicara. Kita mau bicara masalah melayani yang real saja, yang ternyata saja, yang depan mata kita. Bagaimana cara pelayanan kalian? Kita semua. Bagaimana kita menghadapi orang berbicara? Iya. Di sini saya nanti akan jelaskan satu persatu hamba Tuhan yang hebat yang melayani di Gereja Anugerah Bethesda ini. Saya renungkan, saya pikirkan mereka hebat. Iya, luar biasa. Amin. Iya. Kita ada bukan kebetulan. Kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Semua ada rencana Tuhan. Kita tidak seperti ciptaan yang lain. Mereka mungkin hidup, tidur, makan, tidur. Ya. Kita ini beda. Kita ini adalah mulia. Serupa dan segambar dengan Dia. Dengan Tuhan sendiri yang sedang menciptakan kita. Kita ini mulia. Kita ini mulia. Untuk kemuliaan bagi nama Dia. Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Kita bisa memuliakan Tuhan. Makanya hari ini kita harus sadar bahwa kita harus melayani tanpa memilih-milih. Bukan karena hepeng. Jangan karena uang. Kalau orang sudah terbuai, sudah terbiasa dari awal pelayanan harus pakai uang. Suatu hari dia jadi hebat pun. Itu bukan karena Tuhan, saya bilang. Tapi karena dirinya sendiri berusaha untuk dia jadi hebat. Bisa saja dengan cara apapun. Dia sekolah tinggi, korbannya bagus. Bisa. Ya kan? Pintar bahasa Ibrani, Yunani, dia kupas sana sini. Cuma bingung, dia kupas sana sini. Ya, emang sih ada yang bagus yang ngerti bahasa begitu kan. Tapi barangkali itu bukan Tuhan yang berkehendak. Suatu hari dia bisa jatuh karena uang. Jadi mau berpura-pura seperti apapun pelayanan kita, suatu hari pasti akan kelihatan. Pelayanan itu dibangun di atas apa ini? Dari jerami? Atau dari emas? Atau dari bahan yang mudah terbakar? Semua akan diuji pada akhirnya. Akan ketahuan siapa dia. Hati-hati. Tadi saya sudah bilang, di Matius 7 sudah diingatkan, nyala engkau, sebab aku tidak mengenal engkau. Jadi jemaat di sini jangan duduk diam, mulai melayani. Di mana kau bisa melayani? Melayani anakmu, melayani cucumu, melayani tetanggamu. Amin. Yang saya bawa hari itu ke sini itu, yang dari seberang saudara kita, sepupu kita, dia masih pingin ke sini. Ko Indra nggak datang hari itu ya, saya bawa dia ke sini. Nanti saya akan bawa dia lagi, dia pengen ke sini lagi, tapi saya bilang tunggu dulu, saya bilang. Saya harus bertanya-tanya dulu toh, nggak bisa sembarangan. Saya harus tanya Tuhan dulu, kapan saya harus bawa dia supaya baik apa. Kita harus belajar benar-benar bisa mengenal Allah yang benar masuk dalam pelayanan. Amin. Ya, jangan biarkan mereka yang menderita, yang susah, yang layak ditolong kita tolong. Itulah baru namanya kita mengenal Allah yang benar. Ya, tidak gampang saudaraku. Kita selalu bermain dengan emosi kita. Kok masih kurang? Gue aja susah, saya aja susah, saya aja masih begini. Tunggulah nanti, tunggu saya kaya dulu. Kapan kayanya? Kan begitu, melayani dulu, ya kan, menolong dulu, memberkati dulu, gak usah takut. Gak ada orang pelayanan tiba-tiba besok dia mati karena kelaparan, gak ada.
coba. Zaman dulu Elia, karena kita nggak ada manusia, Tuhan pakai burung gagak. Kalau hari ini Tuhan nggak mungkin pakai burung gagak kirim makanan ke rumah kita. Ada banyak manusia kok. Tuhan pakai siapa saja bisa memberkati kita, betul? Kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, jangan takut, jangan pelit, jangan hitung-hitungan. Jangan pilih jadwal, jangan lihat. Tunanetra nggak mau lah. Aduh tunanetra nggak mau lah. Ini alasannya banyak. Saya tahu, kan Tuhan bisa kasih tahu kita. Betul nggak? Tuhan kasih tahu kita, dia nggak mau karena begitu. Oh ya udah, kita nggak menghakimi. Tuhan kasih tahu kita, ya sudah, kita nggak akan tawarin lagi. Tunanetra itu. Ya. Saya bawa anak istri saya, hari itu ikut ya, yang ya. Supaya kita melihat bagaimana mereka begitu keadaannya, buta tidak bisa melihat. Tapi mereka begitu antusias memuji Tuhan. Kala kita yang di sini, sorry jangan tersinggung ya. Kala mereka memuji Tuhan tuh suara mereka lantang. Yang main musik itu buta semua itu. Full band, Pak. Full band, buta. Oh, main gitar. Tanya ku si Pendeta Jeffrey Sandang. Kita diberkati. Kita kesana kita diberkati. Oh Tuhan, aduh. Saya diberkati sekali, puji Tuhan saya melihat. Coba satu hari dia nggak boleh lihat handphone, stres loh, iya kan? Orang buta itu main handphone tuh pakai kuping, pakai kode, pakai sandi. Kita tinggal tetek lihat saja. Masa kita nggak bersyukur? Masa kita nggak mau melayani mereka? Kan mereka yang lebih perlu dilayani daripada kita toh. Kita bisa melihat, mereka bisa melihat. Mereka kaum lebih lemah. Firman Tuhan katakan, yang lebih kuat melayani yang lebih lemah. Itu dia. Supaya tidak sia-sia panggilan Tuhan itu kepada kita semua. Jangan sampai sudah di rumah sakit udah ngos-ngosan. Baru kita bilang, Tuhan, kasih saya kesempatan. Saya mau melayani ikut Pak Gun. Mau ikut ini, Pak Jeffrey. Tuhan bilang, lu udah enggak, sorry masih banyak yang bisa Tuhan pakai. Yuk nyala. Waktu masih ada, engkau masih kuat, engkau masih sehat, engkau tidak mau melayani, engkau tunggu sakit baru kau menyesal. Tuhan bilang, masih ada hambaku yang banyak di situ, yang bisa saya pakai. Ya, hari ini mari kita sama-sama belajar untuk bisa mengenal Allah yang benar itu. Bukalah di Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Terus, sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk melayani, memberikan nyawanya. Kita belum memberikan nyawa, hanya uang saja kita kadang pelit, kita mikir. Yesus datang untuk melayani. Kalau kita bilang kita kenal dia, kita menyembah dia, kita harus satu misi dengan dia. Amin. Kita harus satu hati dengan dia, one heart. Satu hati dengan dia. Kita harus melayani, bukan dilayani. Memang ada konteks di mana kita akan dilayani. Mungkin ketika kita sakit, betul? Kita sakit, ada teman datang layani doa kita. Gitu loh. Ya. Tapi ini maksud saya adalah bahwa ketika kita masih mampu melayani, kita harus melayani. Seperti Yesus, dia datang melayani. Dia datang, dia cari ke tanah yang bernama Gerasa. Hanya untuk satu orang gila, dia ke sana. Untung Alkitab saya mencatat, Yesus pernah kunjungi orang gila. Kalau enggak,
Saya takut orang Kristen semua nggak mau melayani orang gila. Karena no teladan. Ya, nggak ada yang dicontoh itu. Makanya sekarang siapa yang melayani orang gila? Dulu di GAB ada, tapi udah meninggal gembalanya. Kita lihat orang gila aja pun kita anggap itu bukan manusia lagi toh. Kita anggap itu sudah beda spesies, beda ya. Kita nggak pandang. Tapi Yesus dia pandang, dia melayani sampai batas tersulit. Orang gila dia layani. Amin. Amin. Saya mau kasih tahu buat kita semua. Supaya kita mengerti gitu loh. Supaya jangan sia-sia. Saudara itu hebat. Nanti saya kasih tahu tentang Petrus. Kita ini semua adalah orang-orang yang hebat, orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu punya kemampuan untuk melayani, untuk melakukan sesuatu apapun yang seperti Tuhan kerjakan. Kita bisa. Kita bisa. Saya bicara sama teman saya kemarin itu. Di perkabungan juga saya bicara. Kalau mau bicara mati, mungkin saya kemarin waktu saya diundang plan di Heaven, saya nggak kenal orangnya. Tapi saya disuruh untuk melayani di situ. Saya bilang usia dia lebih muda dari saya. Dia 51, saya 53. Saya masih sehat, dia sudah nggak ada. Saya bilang kalau mau bicara maut, mungkin saya lebih dekat maut dulu daripada dia. Dia orang-orang baik, orang yang bekerja sebagaimana mestinya, biasanya orang kekantoran gitu. Nah saya itu kerjanya nggak ngawur gitu. Tiap hari ngeracun terus gitu. Tapi nggak mati-mati gitu. Nah, bukan artinya saya bilang ini saya banggakan, enggak. Tapi itulah Tuhan yang hebat itu. Iya kan? Orang yang begini bisa dia bentuk. Makanya Paulus bilang harta kami adalah seperti bejana tanah liat di dalam diri kami. Itu harta. Artinya Paulus bilang saya nggak punya apa-apa Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah bentuk saya bisa dipakai Tuhan. Masalahnya kita nggak sadar kadang bahwa kita ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saudara mau lihat masa lalu saya, kalau ada video diputar kembali itu mengerikan saudaraku. Tiap hari itu nggak tahu kemana, terus nggak jelas keluyuran, bentar masuk hotel, bentar masuk kasino, bentar masuk diskotik, itu aja terus. Bertahun-tahun terus. Inilah kemurahan Tuhan. Inilah dia, saya mau bilang, tangan yang ajaib itu bisa bentuk kita semua. Dia pindahkan kita dari kegelapannya kepada terangnya yang ajaib. Betul? Gunawan itu dulu di kegelapan. Di tempat kegelapan. Enggak kenal Tuhan. Udah enggak kenal Tuhan, enggak pernah ke gereja, pasti enggak pernah ibadah di gereja toh. Udah hidupnya kacau lagi. Itu dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan samalah kita sama-sama sekarang ada di tempat terangnya yang ajaib. Wow, luar biasa sekali. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Di sini saya mau bicara. Ya, puji Tuhan ya. Walaupun kita bukan gereja besar. Tapi saya lihat banyak orang-orang yang hebat melayani di sini. Punya hati lah ya, punya hati gitu. Saya nggak mau nyebut yang lain, ini direkam kan, ya. Tapi saya bicara apa adanya. Di sini hamba Tuhan banyak hebat-hebat. Kalau saudara mau tahu pendeta Renol, dari Renol dulu ya. Ya. Dia dari mulai nyapu ngepel di sini. Lantai 3 sampai bawah dia pel terus. Sampai dia ikut opa. Pelayanan keluar cuma berdua. Saya yakin dan percaya dia harus jaga opa. 70% dia harus fokus kepada opa. Jangan sampai terjadi sesuatu, betul? Jangan sampai dia mungkin opa itu jatuh atau bagaimana. Dia harus tuntun. Kalau KKR, dia harus ada selalu di samping opa terus. Perhatian harus 70% harus. Mungkin kadang-kadang mungkin dia pengen pipis gitu ya. Pasti dia tahan dulu. Sampai dia udah taruh opa udah stay, udah aman, baru dia izin ke kamar mandi. Tapi dia kan terus ada di samping opa. Ini saya pikir begitu. Ini saya punya cara nalar. Makanya saya bilang di sini ada pendeta-pendeta yang hebat di sini. Luar biasa. Iya. Kalau opa habis KKR turun pegel, suruh pijit. Pasti pijit, tanya orangnya dulu. Dia pun pijitin itu. Ini melayani loh.
Kalau Opa naik perahu itu bisa 5 jam di perairan sungai. Dia pun duduk di situ dan perhatiin Opa tuh. Dia tungguin juga. Jangan sampai Opa kenapa-kenapa. Capek. Pingsan atau nyebur gitu kan. Nyebur dia harus ikut nyebur juga. Dia harus tolong Opa dulu. Kan begitu. Itu sebuah pengabdian, itu melayani. Kita mungkin di tempat AC waktu itu ya. Ibadah AC. Mereka dengan Opa berdua itu di tempat panas-panas. Mungkin di bawah perahu, di atas perahu. Di atas perahu ya, di atas perahu, di atas sungai itu kan. Nah, matahari terik, keringatan, capek. Coba. Wow. Terima kasih Ibu Ita. Punya hati untuk melayani. Iya. Bagaimana dia memberkati pelayan penjara. Ada Ibu Fang-Fang juga pernah bicara sama saya. Waktu ada pendeta dari luar kota datang. Dari kampung ya, GAB. Dari pedalaman. Saya ingin berkati mereka. Gak tahu, saya kasihan, saya tergerak memberkati. Itu baru kenal, baru ketemu paling 1 hari, 2 hari. Sudah berkati. Pakai uang sendiri. Ya. Ada Ko Indra juga. Yang sering memberkati. Ada beberapa orang yang diam-diam juga memberkati. Tulang Freddy, Jeffy Sandak, Pak Denny Karundeng, terima kasih pelayanannya. Cara memberkatinya itu ada buat saya, buat kita-kita ada. Dengan keahliannya. Saya diberkati sekali dengan Pak Denny ini. Waktu masa pandemi, itu dari pemerintah ada tawaran prakerja, prakerja Pak ya, prakerja ya. Itu dibantuin sama dia, saya kan gaptek, dibantuin masukin data saya. Akhirnya ada sumbangan, saya dapat dari pemerintah per bulan sekian. Berdua sama suami istri, kan lumayan puji Tuhan. Itu pelayanan. Batas yang tersulit. Lah sekarang kalau mau dibilang ngapain itu ikut campur urusan begituan itu toh. Bisa aja Pak Denny gak usah ikut campur masalah begitu. Tapi inilah hamba Tuhan Gereja Anugerah Bethesda. Tepuk tangan buat mereka, haleluya. Ya. Mungkin jemaat banyak gak tahu bagaimana sulitnya kami berjuang di luar sana. Ya. Kami harus memperjaga diri kami supaya tetap melayani. Sampai batas tersulit. GAB ada pelayanan tunanetra 2 bulan sekali. Pelayanan penjara ada. Pelayanan penjara ada. Dan tidak banyak yang bisa bertahan saya lihat pelayanan di penjara. Saya sudah dari situ makanya saya tahu. Keluar masuk dulu. Kalau keluar nggak masuk lagi. Kita Gereja Anugerah Bethesda sudah hampir 13 atau 14 tahun kita melayani di penjara. Wow. Buahnya mungkin nggak banyak kelihatan, tapi ada di mana-mana. Betul? Tulang? Ada di gereja sana, ada di gereja sini. Ini Tulang Freddy juga. Saya juga dari sana. Kalau Tuhan tidak melawat penjara, gawat. Orang semakin jahat. Iya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Melayanilah sampai batas tersulit. Jangan pernah menyerah. Ya, layanilah. Haleluya. Jadi kenapa kita harus melayani? Yang pertama ada karena kita di 1 Petrus 2 ayat 9. Yang kedua karena di Matius 20 ayat 25. Yang ketiga kenapa kita harus melayani? Yohanes 21, buka Yohanes 21. Ayat 15. Kita bergantian saja ya, supaya kalian gak terlalu hening loh gitu. Saya akan merasa kayak gak ada orang nanti. Gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15, saya dulu ya. Udah dapat semua? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Anda. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Ya, ketiga kalinya ya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayo. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Ikut Yesus itu. Gimana saya mau bicara ya? Matinya Petrus dikasih tahu, ikut aku, matimu itu mengerikan. Makanya tadi pembacaan kita di awal itu, kan ada, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan penderitaannya. Masuk di situ, penderitaannya. Nah, kenapa 3 kali Yesus harus bertanya kepada Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Kalau saya berpikir yang dangkal-dangkal yang sederhana saja yang saya mengerti, bahwasanya kenapa harus sampai 3 kali? Karena 1 kali belum cukup. 2 kali juga belum cukup. 3 kali Yesus sudah tahu, Paulus sudah menangis, Petrus sudah menangis, itu cukup, maka berhenti. Kalau Petrus enggak menangis, enggak menyesal, 4 kali, mungkin 5 kali. Ya. Karena untuk mengasihi Tuhan, semua ngomong gampang. Maka dia tanya sampai 3 kali, benar enggak Anda mengasihi aku? Banyak orang bilang kenal Tuhan, ke gereja rajin, kelihatannya mengasihi Tuhan. Tapi ternyata tidak. Masih membenci saudaranya. Ya kan? Masih menghina saudaranya. Masih punya dendam. Bagaimana mengasihi Tuhan seperti itu? Makanya, jemaat dikasih Tuhan. Yesus berkomunikasi kepada Petrus kembali dengan catatan. Petrus dari awal bukan orang-orang yang hebat. Sampai dalam perjalanan mengikut Yesus, terakhir mau disalib Yesus, dia menyangkal. Dia menyangkal Yesus. Tapi Tuhan tidak tinggalkan dia. Kalau kita manusia, biasanya kita langsung, oh lu gak bisa dipakai memang. Kita tidak akan kontak lagi gitu loh. Tapi Yesus justru dia mau selesai. Dia tahu Petrus itu punya kemampuan. Punya kapasitas. Maka tadi saya bilang, kita ini bukan orang biasa-biasa saja kalau Tuhan sudah pilih. Dia tahu kita mampu sebenarnya. Petrus, siapa bisa menyangka Petrus bisa menyangkal Yesus? Coba, berapa kali dia bilang, apa perlu kami panggilkan petir, susah hantam mereka. Orang-orang menghalangi pelayanan mereka. Yesus bilang, tidak usah. Petrus pernah bilang, Tuhan, engkau mati, aku ikut mati. Yang ngomong ini rasul loh. Ya kan, bukan Gunawan Haryanto yang masih belajar-belajar lah. Iya, bukan siapa-siapa. Ini rasul. Dia berani, dia kemana-mana mereka kawal Yesus dengan apa? Loyalitas loh. Mereka bawa pedang, standby. Berarti kalau ada binatang buas, mereka maju duluan.
Petrus maju duluan. Maka dia tebas itu telinga si Malkus namanya ya. Dia tebas kupingnya. Coba, siapa itu Petrus? Arogan, berani buat Tuhan. Dia berani, dia selalu ada di depan. Tapi satu titik di mana yang namanya badai itu datang. Dia bilang, makanya jangan takut. Kalau kita sudah takut, nyali kita sudah nggak ada, lemahlah kekuatanmu, kata firman Tuhan. Petrus takut duluan. Semestinya dia tidak perlu takut pada malam hari itu. Ketika Yesus mulai ditangkap itu, dia nggak usah takut. Kalau dia tahu benar-benar Tuhan itu hebat, nggak usah takut. Tapi dia juga takut ditangkap. Takut ditangkap. Kadang-kadang labil kita manusia ini ya. Tadi dia berani ambil pedang, dia hantam kuping itu orang. Prajurit Romawi itu. Tapi pada saat yang tidak lama, dia takut ditangkap. Sampai dia bilang, aku tidak mengenal kau. Aku tidak mengenal dia. Perempuan, kau jangan bicara sembarangan. Saya nggak kenal dia. Hebat bisa begitu. Itu Petrus. Tapi Tuhan tidak selesai begitu saja dengan Petrus. Dia Allah yang penuh kasih. Dia tahu, Petrus, kau orang yang berani membela saya. Kamu orang yang hebat. Kau batu karang yang teguh. Ya, Injil akan kau beritakan. Tuhan udah tahu dia. Makanya Tuhan pilih dia jauh selagi dia jadi nelayan. Jadi nelayan kan pasti dong dagang dong. Ya kan? Jadi nelayan kan gak mungkin makan sendiri. Makan sendiri itu mancing namanya. Kalau jadi nelayannya itu artinya dia jualan. Nangkap ikan, jualan. Nangkap ikan, dagang gitu loh. Itu profesi nelayan. Petrus dan profesi itu apa? Ya ke pasar, habis itu ke pantai, itu kerjaannya. Bukan orang hebat, tapi Tuhan sudah panggil dia. Tapi Tuhan tidak tinggal, tidak lepaskan dia hanya karena salah sedikit itu. Bagi kita menyangkal Tuhan adalah hal yang mengerikan. Nah, pada waktu itu bagi Tuhan, Petrus bisa dipulihkan. Makanya Tuhan tanya dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Biasanya kan begitu, kalau kita merasa hal penting, kita selalu kasih pesan kepada istri kita kan. Yang, jangan lupa ya. Jangan lupa lo ini lo. Ketiga kali, jangan lupa ya. Bawel lo, gitu kan, biasa istri kan begitu. Itu berarti penting kan, itu berarti penting. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Karena kata mengasihi Tuhan itu gampang diucapkan. Tapi prakteknya tidak segampang apa yang kita katakan. Makanya melayanilah sampai batas tersulit. Di situ kamu akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oh Tuhan, saya begitu ya menderita. Kita pun harus berani menderita. Amin. Jangan kita mau terima enak-enaknya saja. Tuhan memberkati, it's okay. Dia bilang Tuhan memberkati. Pasti dia memberkati kita. Masalahnya ketika engkau diberkati, engkau menjadi berkat enggak? Haleluya. Tanpa musik ya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, nyanyi. Saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Melayanilah dengan sungguh-sungguh. Ya, saya nggak mau kesaksian panjang. Sebenarnya saya harus membela nama, harga, apa ya?
kami suami istri pun melayani belajar untuk bisa melayani sampai batas tersulit, melampaui. Ya, saya pengen menyampaikan sesuatu kesaksian, cuma takut waktunya nggak cukup. Ya, kami melayani seorang dengan sungguh-sungguh, kami jor-joran sampai kami tidak punya, kami bela-belain, sampai kami hutang untuk menolong dia. Tapi ternyata pelayanan itu ada arah balik. Kita melayani, kalau nggak kena, berbalik, berarti kita melayani diri kita sendiri. Jadi kita melayani itu luar biasa. Ada 2 berkat kita terima. Kita melayani dia, Tuhan dimuliakan. Kalau masuk, kalau nggak masuk, balik lagi, kita yang diuji. Kita melayani diri kita sendiri. Kita sabar nggak? Sebenarnya aku harus membela nama baik keluarga saya. Pertama karena saya pendeta. Yang kedua, karena firman Tuhan katakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal di pengkhotbah. Ya, kami melayani, saya jujur bilang, suatu hari yang kami layani ini, dia bilang kami tindas dia. Padahal kami melayani dengan full. Gak tahu waktunya ada enggak. Nanti ada perjamuan kudus lagi. Ya, saya mau ajarin kita semua, melayani jangan cari sesuatu kepada manusia. Kita bisa menyesal, kita bisa kecewa. Teman saya sudah kenal lama, dagang jatuh bangun habis. Ketemu saya, ya udah kita konseling, kita ngobrol, kita bantu. Doa, kita sering doa, saya doain dia. Dan kok saya bangkrut mulu kok, gimana ini ya? Apa di Tuhan tidak berpihak kepada saya? Saya bawa dia ke rumah, kita doain dia. Habis doain istri saya tergerak juga bantu dia. Anda butuh semangat lagi ya, Anda butuh modal, bisa kami, kalau butuh saya akan bantu kamu, kata istri saya. Saya pun kaget, dia punya hati seperti itu. Dia orang pelayanan ini, melampaui batas tersulit. Ya. Istri bilang, ada uang yang bisa saya pinjam ke bank, lebih kurang ke pinjam ke Atala ya, satu tempat gitu, koperasi gitu, batasnya ada limitnya belasan juta. Oke, dia pakai semua uang itu, dia buat bisnis, 3 bulan bangkrut, baru bayar nyicil 3 kali, 1 bulan harus bayar 1,2 lebih, setahun, bayar 3 bulan, nggak ada, bangkrut nggak bayar, tertunda hampir 1 tahun yang ya, hampir 1 tahun ya tertunda ya, pencicilan, 3 bulan. 3 tahun, 3 tahun, bayangkan, bunganya berapa itu? Kalau istriku harus dia tanggung. Lagi sulit-sulitnya dia bilang, Kogun, gimana ya? Saya usaha apa aja jatuh, enggak ada. Kok nasi sebungkus makan bertiga, istri sama anak saya kok pulang enggak ada apa-apa, cuma nasi putih sama caisim doang, kadang kangkung doang. Kok gimana kok Tuhan ada enggak sih? Langsung saya waktu itu di mobil saya punya profetik tiba-tiba muncul. Ya kalau profetik muncul ya kita harus sampaikan toh. Saya bilang, sorry ya, jangan tersinggung kawan. Kamu itu dulu punya uang banyak, mungkin kamu tidak pernah memberkati orang, kamu itu pelit. Kamu nggak hiraukan orang miskin. Iya benar kok. Saya dulu uang saya banyak, miliaran, saya nggak pernah kasih orang miskin. Tukang sendal sepatu pun saya nggak pernah kasih, 1000 pun saya nggak kasih. Itu dulu saya kok. Ya udah, kau bertobatlah. Dari situ nggak lama anaknya dari kampung mau datang, mau sekolah. Dikira bapaknya kaya di sini, ada uang. Tak taunya bapaknya sulit kan, datang. Akhirnya apa? Ya nggak jadi sekolah, nggak jadi kuliah. Mau kuliah di mana? Nggak ada duit. Akhirnya kerja. Nah, singkat cerita kerja dekat rumah saya rupanya, sekitar 200 meter lah. Kerja di situ. Puji Tuhan, kita berdoa terus. Anak sudah dapat kerja, istrinya tadi juga yang kerja ditindas orang sama bosnya ditindas. Bosnya orang Kristen lagi, tindas dia dengan gaji 1 hari 100.000 kotor. Dia harus naik angkot 3 kali, coba tinggal berapa uangnya pulang. 1 bulan 3 juta, ong kotor. Dimaki-maki sama bosnya, dihina-hina. Bosnya orang Kristen, catatnya orang Kristen bosnya. Tapi karena butuh uangnya, istrinya kerja. Puji Tuhan, kita doa terus sampai istrinya pun dapat kerjaan di satu tempat yang megang beberapa perusahaan. Gajinya double-double. Puji Tuhan. Anaknya sudah kerja juga.
Karena bapaknya mengeluh, tiap hari malam jemput ke rumah, ke tempat kerja anak itu jam 12 malam. Sampai ke rumah, antar pulang ke rumah bisa hampir jam 1. Pagi jam 7 harus antar anaknya lagi, ke Poris lagi, dekat rumah saya. Dia ngeluh lagi di depan saya, aduh kok capek kok ngantar anak gue gini. Dia gak berani ngomong, numpang gitu loh. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tahu firman Tuhan, amin. Kamar saya masih ada kosong, udahlah, anakmu tinggal sama saya aja udah. Cepat-cepat gak ABC langsung amin udah. Masuklah di rumah saya. 6 bulan di rumah saya. Makan, tidur, kerja. Makan, tidur, kerja. Enggak usah nyapu, ngepel. Enggak usah kamar mandi khusus kasih pun. Kotor saya yang sikat. Karena saya hamba Tuhan. Saya harus melayani sampai batas tersulit. Toh, walaupun dia cuma tamu, dia saya spesialiskan. Tanya istri saya. 6 bulan. Makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Kami melayani, karena kami melayani Tuhan Yesus. Seperti itulah. Tapi hasilnya apa? Suatu hari perhitungan keuangan, ketika dia kerja sudah punya uang sekitar 6-7 juta per bulan, dia mulai bayar. Dia bayar, dia percepat. Tapi ada slip perhitungan dan istri telepon dia pagi-pagi, tegur dia. Halo bro, ini kamu salah ini, jangan hitung begini dong, cara kamu salah, saya rugi. 2-2 jutaan ya kita rugi ya, kalau menurut hitungan dia kan. Dia udah berubah kan, udah punya uang, udah mulai berubah. Dia ditegur begitu sama istriku. Kayaknya dia dendam, dia nyimpen, dia kecewa. Sampai malamnya dia WA saya. WA apa telepon bilang, kok, sorry kok, kalau soal utang kok, saya punya uang saya pasti bayar. Tapi janganlah ngomong-ngomong seperti itu. Kami tidak suka anak kami ditindas. Saya emosi langsung bilang, lu bilang anakmu ditindas, seperti apa kami tindas anakmu? Coba jelaskan dulu kepada saya. Udah gak usah ngomong lah kok. You pasti bela istrimu lah. Seperti saya dengar anak saya percaya anak saya. Begitu juga kau percaya omongan istri kamu. Saya emosi kan, tambah emosi. Saya bilang, lu jangan sombong ya. Lu baru bisa pegang duit sekarang. Kau sudah berbicara seperti itu. Kau tunjukkan di mana saya menindas anak kamu. Itu dia. Makanya kalau orang Cina bilang, mana Ibu Magda? Ibu Magdalena. Oh iya, orang Cina bilang Hosimbo Hopo. Betul nggak? Ada yang tahu tuh? Apa? Makan nggak makan ada uang. Aduh Ben, jauh banget Ben. Hosimbo Hopo, dia hati yang baik tidak ada tempat untuk melapor. Artinya perbuatan yang baik tidak ada tempat yang melapor. Betul, lu berbuat jahat, orang lapor kamu ke polisi. Tapi lu berbuat baik, ada orang lapor ke polisi nggak? Pak, itu berbuat baik loh Pak. Nggak ada. Itu istilah pepatah orang zaman dulu, orang Medan itu, orang Cina dulu. Tapi saya tahu firman Tuhan, saya sangkal itu. Setiap perbuatan baik, pasti baik. Amin. Iya. Sekalipun kita ditolak, kita difitnah. Itulah dia ceritanya. Saya sebenarnya nggak mau cerita, tapi saya pikir ini demi nama baik Haryanto, seorang pendeta di sini. Jangan sampai kedengaran bahwa kami ini suami istri menindas. Dia, istri saya itu sudah membantu dengan pinjam. Bukan dari uang sendiri masih ada, pinjam, bantu. Tapi anak kita terima coba. Dia sendiri punya tagihan ratusan juta, 500-600 juta. Tapi masih membantu orang ini coba. Itulah yang kami terima, kami anggap berkat dari Tuhan. Supaya apa? Jangan pernah menyesal sayang istriku. Jangan pernah engkau takut, jangan kau kapok nolong orang. Karena ketika Tuhan kau mampukan kamu untuk membantu orang belasan juta, satu hari kau pasti mampu menolong orang ratusan juta. Kalau ratusan juta kau bisa menolong orang, percayalah. Asal kau tulus membantu orang, Tuhan akan percayakan kamu miliaran kau bisa bantu orang. Kalau kau sudah pegang uang miliaran berarti engkau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan pernah takut. Kita nolong orang, itu istriku nangis itu. Jadi kami benar-benar serius. Kami tolong orang itu karena Tuhan Yesus mampukan kami. Bukan kami
cukup enggak? Kami rumah sewa juga. Kami juga punya banyak tagihan ratusan juta. Tapi kami enggak bisa lihat orang susah, kami tolong. Tapi kami bilang kami difitnah bilang menindas anaknya. Saya masih tidak mau adu domba dengan dia dengan bapaknya. Saya enggak mau nanya anaknya, kau ngomong sama bapak, apa? Enggak. Saya tetap chatting dengan anaknya baik-baik. Sejak itu bapaknya blokir nomor saya. Itulah dia. Makanya saya bilang, kita anak Tuhan harus bisa melayani sampai batas tersulit. Amin. Jangan mau gampang-gampangnya saja. Sampai sesulit apapun, kita harus bisa tembus. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini, nanti saya doa, kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang dilayani oleh Pendeta Renol. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mahkota kehidupan. Haleluya Yesus. Saya minta maaf kalau khotbah ini terlalu panjang ya. Saya minta maaf. Cuma diberkati Tuhan. Kita angkat pujian ini. Saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bayar harga, ikut Yesus harus bayar harga sangkal diri. Kami melayani, kami terima orang, kami kasih makan, apa kami makan, dia makan. Kadang saya yang mengantar makanan buat dia. Kalau saya waktu masih pandemi, masih belum kemana-mana ya, saya ada di rumah, 2 kali saya masak, selalu saya antar ke sana. Karena Yesus, amin. Karena Yesus. Seperti anak saya mengasihi dia. Sampai hari pun kalau saya ketemu teman saya itu, saya akan salami dia, saya akan sayang dia. Karena saya tidak benci orang, tidak boleh. Saya hanya tidak suka karakternya, karena dia Kristen. Itu sangat saya pertanggungjawabkan. Itu saya sedih sekali karena dia kenal Tuhan. Suatu hari saya pasti ketemu dia, dan dia pasti akan datang kepada saya dengan keadaan baik-baik, karena kami sama-sama anak Tuhan. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Masalahnya tadi saya bilang, melayani itu ada timbal balik. Kalau kita melayani dia nggak terima, dia kecewakan kita. Berarti ini kesempatan Tuhan mengajar kita melayani diri kita sendiri. Sabar nggak Gunawan? Sabar nggak Ibu Wati? Ketika engkau digituin, sabar nggak? Jangan ada benci, jangan ada benci. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan, sampai kami pandang melakukannya, supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, karena kami dipilih dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, untuk kami menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Melayani, mengasihi-Mu,
para petugas perjamuan untuk maju ke depan. mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari semua kita persiapkan hati kita untuk kita akan masuk